Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biantara Nurarsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review saya terhadap jurnal yang saya ambil, yaitu penyuluhan konservasi sumber daya hutan melalui skema hutan kemasyarakatan. Jadi, judul yang saya ambil adalah penyuluhan konservasi sumber daya hutan melalui skema hutan kemasyarakatan atau HKM. Jurnal ini merupakan hasil dari tim PKM Magister Kehutanan Universitas Lampung melakukan penyuluhan konservasi sumber daya hutan melalui skema HKM di Pekon Ngarip, Tanggamus. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan hutan lestari. Jadi, jurnal ini memiliki tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konservasi sumber daya hutan melalui skema hutan kemasyarakatan atau HKM, yang dimana kegiatan ini berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Nah, di dalam jurnal ini terdapat metode penyuluhan yang terbagi menjadi tiga, yaitu observasi lapangan yang pertama. Observasi lapangan ini adalah pengamatan langsung aktivitas masyarakat di lapangan. Dan yang kedua adalah kuesioner, yang dimana pengukuran persepsi dan sikap masyarakat melalui skala Likert. Dan yang ketiga adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder dari dokumen yang ada di lapangan. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatannya ada empat. Yang pertama itu registrasi, peserta mendaftar untuk mengikuti penyuluhan. Peserta ini terdiri dari masyarakat sekitar yang diambil oleh tim peneliti tersebut. Dan yang kedua adalah pretest. Pretest ini pengisian kuesioner awal untuk mengukur pemahaman dasar peserta. Jadi, pretest ini untuk mengetahui pemahaman yang ada pada masyarakat itu bagaimana, sejauh mana masyarakat itu memahami. Dan yang ketiga adalah penyampaian materi. Narasumber yang diundang menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta atau masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah post-test, pengisian kuesioner akhir untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta yang sebelumnya pada saat pretest itu mengukur pemahaman dasar yang dimana itu basic pemahaman mereka, dan kembali kita ukur lagi ditinjau ulang pada post-test setelah kita menjelaskan ke masyarakat tersebut. Jadi kita mengetahui sampai mana masyarakat itu memahami apa yang kita sampaikan pada materi yang kita sampaikan ke mereka. Nah, kemudian ada hasil penyuluhan. Hasil penyuluhan ini terdapat peningkatan pemahaman dari responden yang ada. Rata-rata peningkatan pemahaman peserta atau masyarakat itu sebesar 20,09%. Dan submateri tertinggi, peningkatan tertinggi pada submateri kelembagaan sebesar 28,63%. Dan submateri terendah, peningkatan terendah pada submateri konservasi keanekaragaman hayati sebesar 4,54%. Nah, terdapat peningkatan pemahaman sebesar 20,09% tadi pada peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Faktor yang berkontribusi pada peningkatan pemahaman ini antara lain aspek kelembagaan dan peran pemangku kepentingan. Namun, peningkatan pemahaman terkait konservasi keanekaragaman hayati terbilang rendah. Nah, terdapat kesimpulan dan rekomendasi. Peningkatan pemahaman. Kegiatan penyuluhan terbukti meningkatkan pemahaman, walaupun hanya sebesar 20,09%. Dan yang kedua, modal keterampilan. Masyarakat sudah memiliki modal dan keterampilan dalam upaya konservasi, walaupun itu hanya dasar-dasar saja, tidak secara luas mereka mengetahui modal atau keterampilan dalam upaya konservasi. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan berkala. Diperlukan pendampingan dan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan sumber daya alam. Dan maksudnya eh, mereka itu dilatih lagi untuk meningkatkan skill-skill yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, di dalam penelitian ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Jadi, kelebihannya adalah tujuan yang relevan. Jurnal ini targetkan masalah penting, yaitu konservasi hutan berbasis masyarakat melalui skema hutan kemasyarakatan atau HKM.
yang relevan untuk keberlanjutan sumber daya hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, metode yang terstruktur. Penelitian menggunakan metode ceramah, pretest, dan posttest untuk mengukur peningkatan pemahaman-pemahaman. Dan pendekatan ini membantu memberikan hasil yang terukur terhadap efektivitas kegiatan penyuluhan. Yang ketiga, peningkatan pemahaman yang signifikan. Hasil yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 20,09% tadi, yang menegaskan efektivitas penyuluhan. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merancang kegiatan serupa di masa depan. Dan yang keempat, pentingnya keterlibatan kelembagaan dan stakeholder. Nah, jurnal ini menyoroti peran penting kelembagaan dan keterlibatan pemangku kepentingan yang merupakan poin krusial dalam keberhasilan pengelolaan hutan berbasis komunitas. Dan jurnal ini pun memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama menurut saya adalah peningkatan keterbatasan pada materi konservasi keanekaragaman hayati. Peningkatan pemahaman tentang konservasi keanekaragaman hayati relatif rendah dibandingkan materi lainnya, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih untuk topik ini. Kemudian yang kedua adalah sampel yang terbatas. Dengan jumlah peserta hanya 22 orang, hasilnya mungkin belum cukup mewakili populasi yang lebih luas. Ukuran sampel yang lebih besar dapat meningkatkan validasi dari hasil tersebut. Nah, kemudian menurut saya lagi kekurangannya adalah ketergantungan pada metode ceramah. Metode ceramah mungkin kurang interaktif dibandingkan dengan pendekatan praktik secara langsung. Pendekatan yang lebih partisipatif seperti simulasi atau praktik lapangan mungkin dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, kurangnya rekomendasi lanjutan. Meskipun jurnal ini menyoroti pentingnya penyuluhan, tidak ada rekomendasi spesifik terkait tindakan lanjut untuk meningkatkan pemahaman konservasi secara terus-menerus, terutama dalam aspek konservasi keanekaragaman hayati. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil review jurnal yang saya pilih. Salah hilap saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.